Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 647K07. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait neraca perdagangan Indonesia-Cina. Sebelumnya perkenalkan, saya Adisti Nurul Fadila beserta rekan-rekan Febiola Nada, Aulia Rahma Az-Zahra, Nelly Salurante, Devi Duyanti, dan Berliana Revilda. Latar belakang, kerjasama ekonomi internasional merupakan kunci pemenuhan kebutuhan tersebut. Melalui perdagangan internasional akan memudahkan setiap negara melakukan pertukaran barang dan jasa, maupun uang serta modal yang didasarkan atas spesialisasi dan keunggulan komparatif masing-masing negara, sehingga masing-masing negara mampu memenuhi kebutuhannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut aktif dalam integrasi ekonomi dan kerjasama perdagangan, baik yang bersifat bilateral maupun regional. Indonesia menjalin hubungan bilateral dengan banyak negara, salah satunya dengan negara Cina. Hubungan antara Indonesia-Cina sudah terjalin selama 60 tahun. Dalam perjalanannya, hubungan Indonesia-Cina terjalin secara dinamis meskipun pada era kepemimpinan Soeharto sempat membekukan hubungan diplomatik Indonesia-Cina. Namun keadaan ini berangsur-angsur membaik. Bahkan di era kepemimpinan Presiden Jokowi, kerjasama perdagangan Indonesia-Cina dimulai sejak tahun 1953 dan saat ini berkembang dalam bentuk kerjasama Cina dan negara-negara ASEAN, yaitu CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area. Kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2010 setelah penandatanganan kerangka awalnya pada tanggal 4 November 2004 dan diratifikasi oleh pemerintah melalui Kepresidenan nomor 48 pada 15 Juni 2004. Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional tahun 2011. Kerjasama perdagangan Indonesia dengan Cina dimulai sejak tahun 1953. Nah, saat ini berkembang dalam bentuk kerjasama Cina dan negara-negara ASEAN, yaitu CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. Kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2010 setelah penandatanganan kerangka awalnya pada tanggal 4 November 2004 dan diratifikasi oleh pemerintah melalui Kepres nomor 48 pada 15 Juni 2004, Direktorat Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional 2011. CAFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Cina untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong kinerja perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Cina. Pemecahan masalah terkait ekspor dan impor dengan keterbaruan kurs antara Indonesia dengan Cina sebagai mitra dagang utama Indonesia sangat menarik untuk dilakukan. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh langsung ekspor dan impor Indonesia dengan Cina terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengaruh tidak langsung ekspor dan impor Indonesia dengan Cina terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kurs yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembang ekonomi makro Indonesia serta dapat menjadi literatur yang dapat memberikan informasi, wawasan, dan pengetahuan tambahan mengenai ekspor, impor, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan Cina. Produk perdagangan Indonesia dengan Cina, Indonesia akhirnya bisa menegakkan Cina dalam perdagangan non-migas. Neraca perdagangan dengan Indonesia
yang dikenal dengan tirai bambu mencatatkan neraca positif selama 2 bulan berturut-turut. Surplus perdagangan non-migas Indonesia dengan Cina akan menjadi 1,04 miliar US dollar pada Oktober 2022 menurut Badan Pusat Statistik BPS. Ekspor Indonesia ke Cina mencapai 6,24 miliar US dollar dari hanya 5,2 miliar US dollar. Surplus Oktober 2022 hampir 3 kali lipat dari saldo aktif September 2022 sebesar 462,1 juta US dollar. Surplus terbesar adalah 1,59 miliar US dollar untuk bahan bakar mineral, 1,45 miliar US dollar untuk baja, dan 913,6 juta US dollar untuk lemak dan minyak hewani atau nabati. Ekonomi PT Bank Mandiri Persero Tbk Faiz Rahman mengatakan surplus tersebut disebabkan tingginya harga ekspor Indonesia. Surplus pertama sejak pandemi terjadi pada Oktober 2020. Kemudian kita lanjutkan dengan 105,8 juta US dollar pada September 2021 dan 1,31 miliar US dollar pada Oktober 2021. Surplus yang tersisa terjadi tahun ini dan naik menjadi 171,6 juta US dollar pada Maret 2022, lalu 383,9 juta US dollar pada April 2022. Surplus perdagangan September dan Oktober 2022 jatuh ke Cina. Surplus perdagangan non-migas mengalir ke Cina pada September 2021 dan krisis energi Cina berdampak pada Oktober 2021. Negara-negara tirai bambu menyebabkan krisis energi yang secara dramatis meningkatkan impor batu bara dan minyak sawit. Pada Oktober 2021, impor baja di Cina meningkat 96,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 26,9%. Volume impor 1 juta ton pada September jauh lebih tinggi menjadi 32,9 juta ton. Indonesia adalah pemasok terbesar, terhitung sekitar 62%. Pada Oktober 2021, impor minyak sawit Indonesia ke Cina meningkat 27% per tahun menjadi 698,8 ribu ton. Harga kedua komoditas ini akan naik pada 2021 dan 2022 sehingga mendukung nilai ekspor Indonesia. Meskipun ada banyak surplus tahun ini, namun Indonesia mencatat defisit perdagangan non-migas dengan Cina sebesar 4 miliar antara Januari hingga Oktober 2022. Mengingat neraca perdagangan kita dengan Cina selalu merugi dengan defisit 13 miliar dolar pada 2014 dan 2,4 miliar dolar pada 2021. Cina akan defisit tahun ini karena kita tidak mengekspor komoditas. Selanjutnya, peran perdagangan Indonesia-Cina. Peran ekonomi Cina secara relatif terhadap Indonesia relatif meningkat. Kerjasama perdagangan Indonesia ke Cina juga mengatur tarif impor yang diberlakukan oleh masing-masing negara. Cina membutuhkan bahan baku pangan dari Indonesia sehingga pasar ekspor produk pangan Indonesia dapat ditingkatkan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perdagangan pertanian pangan Indonesia-Cina. Yang kedua, menganalisis dampak penghapusan tarif impor produk pangan dari Indonesia ke Cina dan belanja modal pemerintah terhadap kinerja perdagangan pertanian pangan Indonesia dan kinerja perdagangan pertanian Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perdagangan pertanian pangan Indonesia dan Cina, yaitu produksi pangan Indonesia,
konsumsi makanan Indonesia, dan indeks harga konsumen makanan Indonesia. Dampak penghapusan tarif impor dan peningkatan belanja modal pemerintah terhadap kinerja perdagangan pertanian pangan, yaitu yang pertama, peningkatan ekspor pangan Indonesia ke Cina, kedua, impor pangan Indonesia dari Cina, dan yang ketiga yaitu penurunan neraca perdagangan pertanian pangan Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia ke Cina tahun 2020 dapat kita lihat sebagai berikut. Untuk tahun 2019, ekspor yakni sebesar 28 juta, untuk impornya sebesar 44,9 juta, dan untuk neraca sebesar minus 17 juta. Sedangkan di tahun 2020, ekspor mengalami peningkatan menjadi 31,8 juta, impornya mengalami penurunan sebesar 39,6 juta, dan untuk neraca sebanyak minus 7,9 juta. Daftar 10 produk utama ekspor Indonesia ke Cina. Yang pertama, bahan bakar mineral, minyak mineral, dan produk dari distilasi yaitu zat bitumen mineral. Yang kedua, besi dan baja. Yang ketiga, lemak dan minyak nabati atau minyak dan produk belahannya, lemak yang dapat dimakan atau satwa. Yang keempat, bubur kayu atau bahan selulosa berserat lainnya, kertas yang dipulihkan atau limbah dan memo. Yang kelima, biji, terak, dan abu. Yang keenam, kertas, artikel kertas, bubur kertas, dan kertas karton. Yang ketujuh, tembaga dan artikelnya. Yang kedelapan, ikan dan krustasea, moluska, dan invertebrata air lainnya. Yang ke-9, alas kaki, pelindung kaki, dan sejenisnya. Yang ke-10, produk susu, telur burung, madu alami, produk yang dapat dimakan dari hewan asal. Neraca perdagangan Indonesia dengan Cina mengalami defisit sebesar 7,86 miliar US dollar pada tahun 2020. Defisitnya neraca perdagangan ini telah berkurang 53,69% dibandingkan neraca tahun sebelumnya yang tercatat minus 16,97 miliar US dollar. Membaiknya neraca perdagangan ini menurut data Trademap disokong oleh nilai ekspor Indonesia yang mampu menembus angka 31,76 miliar US dollar. Namun demikian, untuk kegiatan impor Indonesia dari Cina pada tahun 2020 tercatat memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan ekspor yakni sebesar 39,63 miliar US dollar. Kegiatan ekspor Indonesia ke Cina dalam 1 tahun terakhir dalam tren naik. Namun, tahun sebelumnya nilai ekspor Indonesia sebesar 27,90 miliar US dollar. Adapun untuk impor, menurut data Trademap terjadi penurunan sebesar 11,79% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat di angka 44,93 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok defisit 2,46 miliar US dollar hingga April 2021 dengan nilai ekspor 14,32 miliar US dollar dan impor 16,78 miliar US dollar. Neraca perdagangan pun meningkat 39,21% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Indonesia selalu mengalami defisit neraca dagang dengan Cina sejak tahun 2014. Defisit tertinggi terjadi pada 2018 yakni 18,41 miliar US dollar. Jadi, kesimpulannya adalah sepanjang tahun 2021, nilai ekspor Indonesia ke Cina mencapai 63,63 miliar US dollar atau tumbuh 70,2% dibandingkan dengan pencapaian 2020. Sementara nilai impor Indonesia dari Cina hanya 60,71 miliar US dollar atau naik 47,87%. Dengan demikian, Indonesia mengalami surplus perdagangan senilai 2,92 miliar US dollar. Beberapa produk unggulan Indonesia yang mengalami peningkatan nilai ekspor hingga di atas 100%. Di antaranya adalah bahan bakar mineral, produk turunan nikel, produk industri penggilingan, produk keramik, logam mulia, olahan dari sayuran, mutiara alam, mutiara budidaya, dan olahan daging ikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.